9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami di Samudra Hindia. Musibah itu dianggap sebagai bencana alam terbesar dalam sejarah. BMKG memastikan tsunami yang menerjang wilayah Banten dan Lampung kali ini tidak disebabkan oleh gempa tektonik. BMKG menduga tsunami dipicu oleh dampak longsoran material Gunung Anak Krakatau. Beberapa waktu belakangan ini publik dihebohkan dengan riset ITB terkait dengan gempa dan tsunami setinggi 20 meter. Tsunami. Apa sih tsunami itu? Tsunami berasal dari bahasa Jepang su yang berarti gelombang dan nami yang berarti pelabuhan. Yang secara harafiah berarti ombak besar di pelabuhan. Jadi, tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan tersebut membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 hingga 900 km per jam. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15 hingga 30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, yang menjangkau beberapa kilometer dari garis pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang sangat besar. Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi yang terjadi di dasar laut, khususnya yang terjadi di zona penuh jaman dengan kekuatan 7,0 skala Richter atau lebih. Selain gempa bumi, tsunami juga disebabkan oleh longsor, letusan gunung api di bawah laut, maupun jatuhnya benda yang berukuran besar seperti meteor di dasar laut. Beberapa contoh peristiwa tsunami di Indonesia diantaranya adalah tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 dan juga tsunami Palu Donggala pada tanggal 28 September 2018 lalu, yang menyebabkan kerusakan dan juga korban jiwa yang sangat besar. Nah, tapi apa sih yang menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang rawan tsunami? Tentu karena Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik yang terus bergerak, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Setelah kita mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh tsunami, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih caranya mencegah bencana tsunami ini agar bencana tsunami ini tidak terjadi lagi. Nah, karena itulah kita perlu memahami adanya mitigasi bencana tsunami ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala suatu upaya untuk mengurangi risiko bencana alam. Mitigasi bencana ini juga dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Mitigasi bencana sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Untuk mitigasi struktural, upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan secara fisik dan juga untuk menggunakan pendekatan teknologi seperti early warning system yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya gelombang tsunami. Sedangkan mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana yang dapat dilakukan dengan upaya pembuatan kebijakan seperti suatu peraturan seperti undang-undang tentang penanggulangan bencana dan juga pembuatan tata ruang kota dan capacity building masyarakat. Jika dikaitkan dengan bencana tsunami, maka terdapat 3 tahapan dalam siklus manajemen bencana untuk menanggulangi bencana yang terjadi. 3 tahapan ini meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahap pra-bencana. Tahap pra-bencana mencakup kegiatan pencegahan, yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Lalu mitigasi, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman dan kesiapsiagaan, serta peringatan dini, yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi bencana. Kemudian yang kedua adalah tanggap darurat. Tahap tanggap darurat ini dilakukan pada saat terjadi yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara seperti kegiatan SAR, bantuan darurat, dan pengungsian. Dan yang terakhir yaitu tahapan pasca bencana yang mencakup proses pemulihan
yang terdiri dari rehabilitasi yang merupakan perbaikan dalam jangka pendek dan rekonstruksi adalah perbaikan yang sifatnya permanen. Dan berikut ini adalah ketiga tahapan dalam mitigasi bencana tsunami. Mulai dari tahapan pra-bencana yang dapat dilakukan dengan memasang early warning system pada wilayah-wilayah yang rawan bencana tsunami. Sistem tersebut akan mendeteksi jaringan seismometer, broadband dan GPS di darat, serta CCTV, buoy, dan tight guard dilakukan apakah terjadi potensi tsunami ketika gempa terjadi. Ketika data yang sudah ada sudah diverifikasi, pemerintah akan mengeluarkan sistem pengeringatan dini 5 menit setelah gempa terjadi. Selain pemasangan early warning system, pembangunan tembok penahan gelombang maupun penanaman vegetasi seperti cemara, mangrove, ketapang, dan lainnya di pantai juga berguna untuk menahan gelombang tsunami agar tidak sampai ke daratan. Dan adanya peta-peta pada wilayah rawan untuk memudahkan evakuasi. Tidak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat di wilayah rawan bencana, serta peningkatan kemampuan SDM satu pelaksanaan penanggulangan bencana alam melalui pendidikan dan simulasi tsunami sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan sebelum tsunami melanda. Tahapan kedua yaitu tahap tanggap darurat. Ketika karakteristik dan ciri-ciri adanya tsunami telah terverifikasi oleh early warning system, maka pemerintah akan mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat agar masyarakat segera melarikan diri ke tempat yang aman, seperti ke tempat atau bangunan yang tinggi dan menghindari benda yang bisa melukai diri, dan mengevakuasi dirinya masing-masing dan untuk meminimalisir korban jiwa. Dan pemerintah akan menyusun rencana terkait pencegahan tsunami, penyediaan fasilitas-fasilitas untuk pasca bencana nantinya, penyiapan persediaan dan personil keamanan untuk membantu masyarakat menyelamatkan diri maupun saat setelah bencana berakhir nantinya. Lalu pada tahap ketiga, pada tahap pasca bencana atau ketika tsunami telah selesai, maka bantuan darat berupa posko bantuan dan tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan dan koordinasi akan didirikan oleh pemerintah. Pemerintah dari daerah yang tidak terkena bencana akan bekerja sama untuk mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan, pakaian, dan tenaga medis ke daerah yang terdampak. Lalu dilakukan proses evakuasi tahap lanjut, yaitu proses pencarian dan penyelamatan korban yang terkena tsunami dalam artian tidak mampu menyelamatkan diri pada saat peringatan dini diberikan. Ketika korban telah dievakuasi, maka segera dilarikan ke pos kesehatan terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Jika korban telah meninggal, maka akan segera dimakamkan di TPS terdekat. Saat proses evakuasi telah dilakukan, maka inventarisasi kerusakan dilakukan untuk mendata berbagai fasilitas yang rusak akibat tsunami. Ketika selesai, maka dilakukan evaluasi kerusakan berupa pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan. Setelah itu dilakukan pemulihan alias recovery yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana seperti pada mulanya. Lalu dilakukan rehabilitasi dengan merancang tata ruang daerah, menyusun sistem pengelolaan bencana, melakukan relokasi korban dari tenda penampungan, dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap serta perbaikan fasilitas dan adanya pelatihan SDM dan lapangan kerja. Setelah selesai dilakukan, baru dilakukan rekonstruksi keseluruhan bangunan dan fasilitas serta pemantauan intensif terhadap wilayah rawan bencana lainnya untuk mencegah terjadinya bencana berulang. Demikianlah video kami mengenai mitigasi bencana tsunami. Terima kasih Pak Arif dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal hingga akhir. God bless you.